Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Dwi Apriani, NPM 23 12 420. Saya dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas presentasi kami yang itu berjudul Teori Konstruktivisme sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, selanjutnya silahkan disimak ya. Oke, saya Eka Saputra yang akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang teori konstruktivisme. Jadi, apakah kalian tahu tentang teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme itu adalah teori yang berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik dari mereka sendiri. Teori ini menekankan pada proses pembelajaran yang aktif, di mana para peserta didik mencari arti dari apa yang mereka pelajari. Oke, baik, itu saja materi yang saya berikan. Selanjutnya materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Fadila dan Saskia. Dipersilakan. Ciri-ciri dan tujuan teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar secara efektif, contohnya menggunakan pembelajaran yang lebih aktif, seperti banyak-banyak berinteraksi sosial, berdiskusi, memecahkan masalah, dan mempunyai tujuan yang jelas. Dari situ dapat membentuk pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang mereka dapat dengan informasi yang baru. Yang kedua, bersifat otentik dan situasional, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan ke konteks dunia nyata dan relevansi situasi. Misalnya, seperti siswa dalam belajar matematika dengan mengelola anggaran-anggaran dan pemecahan masalah-masalah dunia nyata. Yang ketiga, menarik dan menantang. Dengan pembelajaran yang menarik dan menantang ini dapat memicu minat siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Ketika mereka merasa tertarik, mereka akan lebih memahami. Yang keempat, mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi yang baru, seperti menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengalaman yang sudah dipahami, sehingga dapat tercipta pengalaman yang lebih mendalam. Yang kelima, berpusat kepada siswa. Tahap-tahap pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Yang pertama ini pembelajaran yang mandiri. Pembelajaran yang mandiri, peserta didik harus dapat membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, akomodasi dan asimilasi. Keduanya adalah kunci dari konsep teori konstruktivisme. Yang ketiga, peran dari guru. Dari peran guru ini dapat kita memberi pengarahan kepada peserta didik. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yang baik akan memunculkan hasil pemikiran yang lebih baik. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga hambatan teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini memiliki kelebihan dan juga beberapa hambatan. Kelebihannya, teori konstruktivisme ini mampu membuat peserta didik itu mampu mengelola ide, gagasan, ataupun konsep mengenai suatu fenomena yang menantang. Dari sini mereka itu akan mendapatkan pengalaman yang berhubungan dengan apa yang mereka miliki sebelumnya. Selanjutnya, hambatan teori konstruktivisme. Yang pertama itu ada kurangnya personil guru. Yang kedua, kurangnya buku referensi baca bagi peserta didik. Yang ketiga, alokasi pembelajaran yang sempit. Dan yang terakhir itu kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran guru dalam teori konstruktivisme. Jadi, dalam teori konstruktivisme, guru itu berperan sebagai mediator atau fasilitator bagi peserta didik. Jadi, guru itu sebagai pengarah bagi siswa ataupun mahasiswa agar proses pembelajaran mereka itu berjalan dengan baik.
Selanjutnya yaitu contoh-contoh pengaplikasian media pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan sistem game-based learning. Jadi pembelajaran dengan sistem game-based learning ini adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan permainan dalam media pembelajarannya. Jadi di sini guru-guru itu membuat game-game yang bisa membangun pembelajaran dalam penyampaian materi. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini metode pembelajarannya itu berbasis proyek atau menggunakan proyek ataupun kegiatan yang di sini siswa itu lebih ditekankan pada melakukan penelitian ataupun sebuah penilaian. Lalu yang ketiga itu ada pembelajaran kooperatif. Jadi metode pembelajaran kooperatif ini di mana siswa itu berkelompok atau membentuk kelompok dengan teman-temannya, kemudian mereka mengerjakan tugas yang terstruktur yang telah diberikan oleh guru mereka. Nah, kesimpulan teori konstruktivisme ini adalah teori di mana pengetahuan itu berdasarkan hasil dari pengalaman peserta didik. Nah, teori konstruktivisme ini juga memiliki kelebihan dan juga hambatan yang tentunya akan berpengaruh dalam proses pembelajaran yang menggunakan sistem teori konstruktivisme.